Ya, oke Pak. Ya, selamat siang semuanya ya. Dengan saya Beni Wulur ya, dari kantor hukum Beni Wulur S.I. Associate. Saat ini sesuai dengan banyaknya permintaan dari para klien ya untuk bertanya kepada saya mengenai langkah-langkah hukum apa sih yang harus kami lakukan atas dugaan investasi bodong yang kebetulan saat ini saya ada tanganin ya beberapa investasi memang ya di sini ya ada Warna Arta ya, kemudian ada yang lain-lain juga ya, kemudian saya ada pegang Winapadi ya, kemudian saya juga ada pegang Mahkota ya, Ondervel, kemudian ada saya pegang juga di sini sekarang ada Indosuria juga ya. Jadi di sini ada dugaan-dugaan investasi bodong yang terjadi sehingga merugikan masyarakat tentunya kan begitu ya. Nah, jadi di sini saya tentu akan mengupas satu persatu ya langkah hukum apa sih yang bisa dilakukan. Langkah hukum itu bisa pidana, perdata, dan sekarang juga ada yang marak dilakukannya permohonan PKPU atau permohonan pailit. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan di sini contohnya pada Indosuria. Nah, Indosuria saat ini memang ada beberapa petingginya yang sudah ditahan ya, kan begitu. Nah, di sini yang jadi masalah bagaimana ini asetnya, misalnya nih, asetnya 15 triliun yang dirugikan, bukan asetnya 15 triliun, sorry, yang dirugikannya 15 triliun. Aset ya, aset yang mungkin bisa disita Bareskrim itu 1,5 T misalnya. Nah, yang jadi masalah gimana nih kalau aset 1,5 T ini masih ada utang bank misalnya sama pajak dan sebagainya 500 M contoh, tinggal 1 T. Nah, sementara yang memang yang kemudian masyarakat yang melaporkan misalnya nih, yang melaporkan ada kerugian 15 T. Nah, di polisi udah nilainya cuma 1 T. Ini kalau polisi, makanya di sini kami juga mohon untuk bergerak cepat ya untuk segera cari lagi aset-asetnya. Karena begini, kalau aset yang disita itu cuma 1 T kemudian dikirim kepada jaksa ya, kemudian dilimpahkan berkasnya di sidang nih P21. Hakim memutuskan itu saya jelaskan di persidangan aja juga makan waktu ya. Jadi jadi langkah-langkahnya di pidana itu saya perlu jelaskan. Pertamanya lidik, kemudian gelar perkara naik ke sidik, gelar perkara baru jadi tersangka, kemudian misalnya ke jaksa. Jaksa biasanya P18, P19 ada petunjuk yang kurang dan sebagainya, kemudian baru P21. Nah, ketika di jaksa P21 baru nanti jaksa misalnya dilimpahkan ke pengadilan, jaksa tentu buat dakwaan yang tadinya tersangka menjadi terdakwa ya. Nah, nanti kalau dia dihukum jadi terpidana kan begitu. Nah, tapi kalau di pengadilan baru jadi terdakwa dia. Nah, namanya terdakwa, saya ambil contoh ada kasus Indo Sterling, dia diputus misalnya lepas ya atau onsela misalnya. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Jadi di pengadilan itu sendiri ada, saya akan kasih tahu di sini berlaku asas praduga tak bersalah ya, asas praduga tak bersalah. Jadi di sini di pengadilan sendiri juga putusannya sendiri bisa bebas, bisa lepas ya. Kalau lepas itu onslah artinya perbuatan terbukti tapi bukan perkara pidana, mungkin itu adalah perkara perdata, atau dia fritsprach bebas murni ya, itu di pengadilan bisa seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya onslah atau fritsprach, maka jaksa bisa melakukan kasasi ya langsung, jadi tidak melalui PT, kasasi. Nah, apabila dikuatkan bebas ya sudah ya, selesai. Tapi kalau misalnya ternyata dihukum terdakwa, sebetulnya masih boleh PK ya. Jadi biasanya kalau hukumannya memang udah minim itu jaksa udah nggak bisa lagi ya. Tapi kalau misalnya dihukum bisa PK lah. Tapi kalau di pengadilan negerinya itu dihukum, artinya itu bisa ada tingkatan lagi. Jadi bukannya langsung sidang di pengadilan negeri itu aset dikembalikan kepada korban misalnya langsung dibagikan ke korban, nggak begitu. Kalau dia banding misalnya habis dihukum dia banding, ada proses lagi, tunggu dulu putusan pengadilan tinggi ya, dari putusan pengadilan tinggi naik lagi bisa kasasi, kemudian bisa sampai PK. Itu harus dijalani dan cukup lama. Nah, disinilah yang ketika udah inkrah, nasabah udah capek-capek nungguin ini sampai kasasi, bahkan kalau mungkin terdakwanya dihukum dia naik sampai PK terus, taruhlah dinyatakan bersalah baru dibagikan. Artinya udah tunggu misalnya setahun lagi, misalnya saya ambil contohnya, atau
atau 1,5 atau 2 tahun sampai di sana, kita juga nanti akan lihat lah dengan proses hukumnya, karena di sini kan masih di polisi bisa nunggu lagi naik ke jaksa naik lagi di pengadilan. Nah ini kemudian setelah ada perintah misalnya dikembalikan kepada korban, nah ternyata yang disita itu cuma ada nilainya, dihitung-hitung udah tinggal 800 miliar, sementara yang bikin pelaporan polisi misalnya nih, yang bikin pelaporan polisi nilainya ambillah kata 10T misalnya atau 15T. Nah itu baginya bagaimana, akan terjadi lagi ribut di antara nasabah, kembalikan kepada para korban itu tulis di situnya, ini bagaimana ini kan begitu. Nah jadi disinilah yang saya juga jelaskan. Jadi supaya hukum itu sebetulnya perlu dilakukan juga strategi-strategi tertentu, harus ada kombinasi menurut saya. Kalau ada pidana mesti dibarengi juga misalnya dengan upaya-upaya lain untuk cari aset. Yang jadi masalah kalau berkas itu sudah dilimpah dan polisi memang hanya bisa sitanya taruhlah 1T atau 1,5T atau berapa, nah itu kan yang jadi barang bukti, ya udah selesai kan. Jarang-jarang lah polisi cari-cari lagi kalau berkas sudah dilimpah. Nah ini yang jadi masalah. Nah untuk itu perlu dilakukan menurut saya upaya-upaya hukum yang lain. Apa itu upaya hukum yang lain? Nah di sini bisa misalnya terjadi begini, saya ngambil contoh ya, ini saya akan mau membedakan juga sedikit ilustrasi bagaimana perusahaan yang benar-benar misalnya kesusahan, kemudian dia memang pilot atau ini kasus perdata dan mana yang pidana. Ada, saya kasih ilustrasi, ada satu perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil ini mengambil dana dari investor, betul-betul diaudit dan diperiksa betul uang itu dipakai untuk usaha tekstil ya. Jadi perusahaan tekstil ini bekerja jujur. Kemudian karena pandemi COVID, perusahaan tekstil ini mengalami kerugian, sehingga dia di PKPU atau bahkan pada akhirnya juga tidak tercapai homologasi dan pilot. Nah ketika pilot asetnya dibagi-bagi, ya nasabah itu memang cuma bisa dapat aset yang begitu ala kadarnya, ya apa boleh buat kan begitu, karena dia memang diperiksa bersih. Ya bisnis ada resiko kan begitu ya. Nah tapi sekarang kita masuk ke dugaan investasi bodong. Uangnya masuk, kita percaya, udah bikin perjanjian misalnya ya, apalagi kalau bentuknya koperasi, ya tentu untuk kesejahteraan anggota misalnya. Ternyata patut diduga, ternyata terjadi aliran uang yang ada di koperasi itu diambil untuk kepentingan pribadi, ya misalnya dimasukkan ke perusahaan lainnya, dia beli mobil mewah dan sebagainya. Nah disinilah terjadi dugaan pidana. Nah kalau dugaan pidana terjadi, misalnya karena dugaan penggelapannya, penipuannya, kemudian ada dugaan cuci uangnya, maka kita bisa lakukan upaya hukum perdata, ya. Jadi kita lakukan gugatan perdata, tapi perdata di sini saya akan kupas juga. Dalam gugatan perdata ini tentu kita pun mesti tahu persis asetnya, diperlukan kerjasama dengan para nasabah. Misalnya asetnya dia tahu, diambil sama si HS, ya. Jadi HS ini punya apa aja. Jadi kita harus minta kepada majelis hakim kerjasama dengan semua tim, apa aja aset yang didapat itu kita masukkan di dalam gugatan perdata kita, misalnya gugatan melawan hukum. Karena kalau gugatan perbuatan melawan hukum, artinya pihak-pihaknya itu kita harus tahu siapa aja. Misalnya siapa yang terbukti, nanti kita bisa lihat ada dugaan cuci uang misalnya ya. Nah di situ siapa aja sih yang terima aliran dana itu, kita gugat semua dan kita minta sita jaminan atau aset-asetnya untuk bayar nasabah. Nah, tingkatannya di perdata bagaimana? Ya kalau di perdata sama, ya tapi dia tidak lagi melalui polisi dan jaksa. Jadi bedanya perdata dengan pidana apa? Kalau pidana pasti penasihat hukum pembela melawan jaksa, saya ambil contoh begitu ya. Nah, tapi di sini kalau perdata, lawyer lawan lawyer kan begitu. Jadi lawyer dari yang kita tuntut itu juga punya lawyer, kita juga lawyer, dan itu tidak melalui polisi atau jaksa, tapi kita langsung gugat melalui pengadilan negeri. Ya, dan di pengadilan negeri, kemudian para pihak yang nggak puas ada upaya hukum, misalnya dalam 14 hari dia boleh mengajukan kasasi, mengajukan banding, upaya hukum ke banding dulu di pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi kemudian ya, pihak yang kalah itu bisa mengajukan kasasi. Ya, kalau ada kekhilafan hakim dan sebagainya masih bisa lagi PK, ya, atau ada novum. Nah kalau ada putusan yang saling bertentangan biasanya baru bisa PK2 kan begitu. Nah jadi disinilah yang saya mau jelaskan untuk tahap-tahapnya ya. Jadi rata-rata ya kalau memang normal berjalan ya yang disebut inkrah berkekuatan hukum tetap biasanya pada kasasi kan begitu ya.
Nah di sini yang saya bilang perlu waktu juga. Tapi itu mungkin kalau kita tahu aset-asetnya itu lebih jelas ya, ada perintah bayar kepada para nasabah yang dirugikan. Jadi majelis hakim akan menyita, misalnya disitalah aset-aset itu, kemudian dilelang, kemudian uangnya ya memang dibagikan kepada yang mengajukan gugatan, kan begitu ya, untuk gugatan PMH. Nah sekarang kalau misalnya koperasi itu udah terlanjur, bisa jadi juga dia mengalami waktu itu terjadi homologasi, kemudian di PKPU. Nah di PKPU kemudian dia gagal bayar, dia melanggar dengan perjanjian homologasi, tentunya memang juga bisa dilakukan pembatalan homologasi yang berakhir tentu dengan pailit. Nah kalau sudah pailit, kurator bekerja, asetnya dari koperasi tersebut, misalnya dari tagihan nasabah itu sekian T, ternyata cuma ada sisa beberapa ratus miliar. Nah bukan artinya itu berakhir segala-galanya. Seorang kurator yang profesional tentu dia akan cek, diaudit lah perusahaan itu. Loh, di sini ada aliran dana yang mengalir kepada pribadi. Nah, di sini kurator kalau lihat ada transaksi-transaksi setahun ke belakang itu bisa minta untuk dilakukan pembatalan terhadap transaksi-transaksi itu. Misalnya ada dugaan dari aset koperasi itu dipindahkan misalnya kepada anaknya atau kepada mana, dilihat, wah ini menyelamatkan aset nih, nggak bener nih. Padahal ini harusnya milik harta aja koperasi, harus diselamatkan. Itu bisa dilakukan upaya pembatalan, kan begitu ya. Nah kemudian di sini yang perlu saya jelaskan lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah kurator juga bisa kalau dia profesional, ditemukan ada dugaan ada aliran uang dan sebagainya, tentu dia juga bisa menempuh upaya pidana ya. Kemudian juga bisa melakukan upaya hukum dan gugatan lain-lain dan sebagainya untuk meminta kembali aset-aset itu agar masuk pada model pilot. Ya, karena begini, ini logikanya. Misalnya ada kasus ya, saya sebutlah dulu ada satu kasus yang katanya kenapa kok asetnya malah disita oleh negara, misalnya katakanlah first travel dan sebagainya gitu ya. Nah ini upaya hukumnya, saya cuma pendapat hukum, jadi ini saya juga nggak tahu karena saya waktu itu bukan jadi lawyer first travel, tapi saya nggak sebut first travel lah. Misalnya saya agak logikan lagi perusahaan lain, FS aja lah atau XJ lah gitu ya. Nah itu kemudian misalnya perusahaan tersebut petingginya semua terbukti pidana, tapi kerugiannya tidak ada kerugian negara. Kalau yang negara boleh sita itu sebetulnya begini, kalau ada kasus korupsi, negara dirugikan 200 M, ada asetnya sekian ratus M, misalnya 500 M, ya negara sita itu kan misalnya dengan hukumannya segala macam, taruhlah yang berhasil, yang negara akan sita berarti kan sesuai kerugian negara. Nah ternyata ada lagi kerugian masyarakat, itu untuk masyarakat. Kalau negara ternyata tidak dirugikan sama sekali, saya ambil contoh ya, tidak ada kerugian negara, bagaimana negara sita? Nah itu tentu boleh, yang harus aktif tentunya ya para lawyer daripada para korban, kemudian dan kurator ya, kurator juga bisa aktif di sini. Wah, jadi di sini saya waktu ambil S3 ya, doktor saya kebetulan jurusan pidana, disertasi saya itu mengupas soal sita umum versus sita pidana. Nah itu saya sempat kupas juga. Nah itu di situ ada salah satu kurator juga, ada yang dia gugat jaksa dan dia menang. Jadi aset yang tadinya disita kemudian berhasil dimenangkan, masuk kembali ke model pilot ya, dikabulkan artinya gugatannya. Jadi seorang kurator bisa bertindak juga. Waduh, ini kok diambil sama negara, kurator harus selamatkan nih aset. Dia bisa lakukan upaya hukum untuk supaya aset itu masuk kepada model pilot. Dan perlu kita ketahui bedanya sita umum dengan sita pidana ya. Ini saya kupas di disertasi saya juga. Jadi kalau sita umum itu dimanapun aset-asetnya berada ya, jadi beda dengan kalau di perdata memang kita harus cari dulu aset-asetnya itu ada di mana. Tapi kalau sita umum otomatis ya, sejak tanggal dia putus pilot terjadi sita umum. Jadi di sini saya perlu tegaskan ya, dalam PKPU belum terjadi sita umum namanya juga, tapi memang dia tidak boleh lakukan pembayaran apapun kalau sudah ada putusan PKPU. Kenapa? Karena di situ biasanya demi hukumnya tindakan-tindakan dari debitur kalau masih dalam PKPU itu memang sifatnya duit tunggal dengan pengurus. Jadi disebutnya masih pengurus nih. Jadi dan itu biasanya memang dilakukan penundaan pembayaran karena memang terjadi negosiasi ya, biasanya dari debitur kan bikin proposal perdamaian yang nanti harus disetujui oleh para kreditur. Nah kreditur sendiri ada 3 ya. Di sini saya jelaskan. Kreditur preferen misalnya pajak ya dengan buruh ya, itu jadi
memang dilindungi undang-undang, dia didahulukan harus dibayar. Kemudian kreditur separatis adalah bank, ya. Jadi bank di situ dia punya hak sesuai dengan nilai HT, dia bisa minta didahulukan juga. Nah kemudian apabila ada HT-nya, ya. Nah kemudian yang terakhir konkuren apabila dia nggak punya jaminan apapun. Nah jadi kalau untuk nasabah misalnya katakanlah Koperasi Indosuria, di sini konkuren nasabahnya, ya. Jadi karena tidak ada jaminan apapun, kan begitu. Nah di sini jadi di dalam PKPU perlu saya jelaskan, sita umum belum terjadi, ya. Sita umum itu terjadinya adalah di kepelitan, dan di undang-undangnya pun jelas di situ, ya. Kalau kita buka, kepelitan itu adalah sita umum, ya, terhadap aset daripada si debitur, ya. Yang mana kemudian apabila sudah dilakukan sita dia pilot, biasanya akan ditindaklanjuti dengan pemberesan, ya. Walaupun ada juga yang perusahaan kalau memang masih ada harapan dilakukan going concern, kan begitu, ya. Nah jadi di sini juga ada hal-hal dan tertentu yang bisa ditempuh. Nah memang di dalam menyelesaikan suatu perkara kadang-kadang diperlukan juga kombinasi, ya. Misalnya kombinasi, ya, memang upaya pidananya harus ditempuh, kemudian upaya perdatanya pun harus ditempuh juga. Kenapa? Ya karena kadang-kadang di dalam upaya pidana pun tidak maksimal juga untuk mendapatkan aset-aset untuk didapatkan hak-hak daripada para kreditur yang mencari keadilan, ya. Jadi disinilah perlu kejelian seorang lawyer untuk melihat untuk strategi apa sih untuk kliennya yang bisa didapatkan kliennya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Dan seorang lawyer biasanya tidak boleh menjanjikan, ya. Kita ada kode etik, nggak boleh saya misalnya untuk membujuk dapat klien nanti saya kasih angin surga, kalau dengan saya berarti pasti berhasil, itu nggak boleh. Karena saya sendiri juga harus perikatannya memang ikhtiar, kita berjuang, tapi tentu saya pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk para klien dengan nasabah saya dengan berbagai strategi. Yang mana untuk strategi spesifik dan khusus akan saya bahas nanti pada rapat intern untuk dengan para klien, ya, seandainya ada yang memang sudah menjadi klien saya. Karena di sini ada upaya hukum yang perlu kombinasi. Jadi gini, di dalam suatu bidang kehidupan menurut saya memang kita mesti bisa jeli upaya-upaya apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang lawyer, dan seorang lawyer sebaiknya memang melengkapi keilmuannya. Karena begini, di dalam keilmuan lawyer pasti kita ada kekurangan dan ada kelebihan. Saya pun pasti ada kekurangan, ya kan, karena yang sempurnanya Tuhan. Makanya kita harus beriman, ya, kita berserah juga kepada Tuhan, karena tentu manusia harus berusaha, ya, orang et labora, jadi kita juga mesti upaya, kita bekerja, tapi Tuhan juga menentukan, jadi kita pasrah, kita mohon hikmah juga kepada Tuhan. Siapa tahu kita diberikan jalan untuk membantu, kan begitu, ya. Nah di sini saya mesti jelaskan, ya, upaya saya untuk melakukan bantuan para klien apa, ya. Tentu saya juga berjuang upaya sebisa saya dengan berbagai keilmuan yang saya dapat. Jadi di sini kadang-kala banyak nasabah yang nanya, Pak Beni, di kasus dugaan investasi A, Pak Beni menyarankan kami pidana kemarin. Benar, kami dapat. Tapi biasanya saya kalau udah selesaikan, ya saya tidak ambil klien lagi, karena nggak mungkin kita masa terus-terusan repeat order, ya. Kan nggak bisa begitu juga. Ya walaupun itu bisa, tapi secara gimana kita juga biasanya sudah oke lah, asal klien ini dibayar, kita kan nggak mungkin samakan seluruh Indonesia. Nah saya ambil contoh, kita lakukan upaya pidana. Nah pidana kadang-kadang bisa selesai, caranya apa? Kalau kasus itu selesai dengan cara restoratif justice, ya. Jadi ya sudah, oke lah, kita setuju bayar klien Pak Beni, tapi Pak Beni cabut. Nah saya cabut laporannya, klien saya sudah dibayar, habis itu ya sudahlah, cukup, kan begitu. Yang penting klien saya terbayar. Nah itu upaya hukum pidana. Tapi bisa juga ada yang saya berhasil juga ketika saya jadi kurator, ternyata saya bisa selesaikan dengan para nasabah. Akhirnya saya berikan, ya, kita bagi sesuai dengan undang-undang dan dari hukum daripada pilot dari undang-undang. Jadi untuk kepilitan sendiri itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ya, atau PKPU. Nah ada juga perusahaan tekstil misalnya saya pegang, ya kan, dulu kita lakukan PKPU, ternyata betul nasabah si pengusahanya itu benar-benar membayar, ya. Akhirnya dia bilang sampai 3 tahun, ya 3 tahun itu lunas, dan klien saya berterima kasih kepada saya, benar Pak Beni itu waktu melakukan PKPU, karena kami akhirnya terbayar. Ya kenapa? Lah kalau kita melakukan permohonan untuk ditunjuk seorang pengurus, kemudian pengurusnya itu berhasil ditunjuk, ya, pengurusnya disahkan oleh pengadilan ditunjuk,
kemudian profesional bekerjanya, dan pada akhirnya ya memang juga niat baik dari debiturnya, ya terbayar. Nah akhirnya berterima kasih, oh Pak Benny bener ya, berarti dengan cara PKPU ini benar bisa selesai, kan ada yang begitu kan. Nah kemudian ada yang pilot, ya pilot ternyata kalau kurator yang betul mungkin dia akan independen ya, dia bisa aja ya kan dilakukan audit juga ya kan, wow asetnya ada aliran uang yang ke pribadi-pribadi, maka pribadinya pun harus dikejar juga untuk kembali lagi kepada model pilot, kan seperti itu. Makanya di sini menurut saya di dalam memilih suatu cara tergantung dengan kondisi, situasi ya, dan tergantung daripada moral dan daripada orang-orang yang menjalankannya. Nah ini yang susah ya kan. Jadi kalau kita dapat dengan lawyer yang bertingkat baik, pengurus yang bertingkat baik, kurator bertingkat baik, semua kan berjalan baik ya kan. Kreditor bertingkat baik, debitur bertingkat baik, semuanya kan berjalan dan selesai dengan baik. Yang jadi masalah kalau dapatnya yang tidak bertingkat baik, nah itulah yang menjadi kerugian. Sehingga di sini saya hanya mencermati secara ilmuwan tanpa mendiskreditkan siapapun juga. Jadi yang penting adalah kita dalam mencari kuasa hukum, carilah yang berkompeten dan benar-benar memahami di bidangnya. Ibarat saudara ke dokter, ya kalau ke dokter itu Anda sakit mata, ya kalau datangnya ke dokter yang kebetulan ahlinya bukan sakit mata, dia hanya dokter umum, mungkin nggak maksimal mengobati Anda, ya kan. Tapi kalau kita benar ke spesialis mata, benar. Nah lawyer juga sama, ada yang pengalaman di bidang kepelitan, ada yang pengalaman di bidang pidana, ada yang menempuh pendidikannya banyak, kebetulan menekuni di bidang penjurusan pidana. Nah itu tentu dia akan expert di situ atau pengalamannya. Ya, nah latar belakang saya sendiri, saya lulus dari Universitas Katolik Parahyangan. Ya waktu itu saya termasuk salah satu yang tercepat. Ya jadi saya lulus waktu itu umur 21 tahun setengah lah ya. Jadi saya lulusan sebagai salah satu yang tercepat di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan saya Hukum Ekonomi dan Bisnis. Nah kemudian di situ saya banyak menangani memang perkara-perkara dengan berjalannya waktu. Kemudian saya melanjutkan dengan ambil Magister Hukum Kesehatan di Sugio Pranoto ya, dan saya lulus juga dengan cukup baik nilai saya. Dan waktu itu akhirnya saya juga banyak pegang rumah sakit, makanya di situ ada gelar saya di MHKes ya. Nah kemudian dengan berjalannya waktu saya menambah ilmu lagi, saya ambil doktor di Unpas waktu itu jurusan pidana, dan doktor dalam menempuh jurusan pidana ini saya menjadi lulusan yang tercepat ya, jadi kampus tersebut ya. Jadi saya waktu itu ya sungguh-sungguh lah kita, dan saya juga membuat disertasi. Nah disertasi ini mungkin nanti saya akan jadikan buku ya, karena banyak permintaan. Jadi nanti saya akan buat juga bukunya mengenai masalah sita umum vs sita pidana ini, karena ini menarik ya. Nah di sini kemudian saya juga, dan dalam perjalanan karir saya juga mengambil pendidikan lagi untuk masalah auditor hukum ya. CLA itu auditor hukum, jadi itu gelar profesi ya. Jadi yang secara formal saya ambil S1 waktu itu, SH di Parahyangan, S2 di Magister Hukum Kesehatan Sugio Pranoto, dan S3 di Unpas ya. Nah kemudian untuk doktornya, nah untuk yang lainnya ini untuk advokat, nah saya dari anggota Pradi ya, dan saya anggota AI juga. Nah kemudian untuk kuratornya saya ambil di API ya, dan lulus juga. Saya seorang pengurus dan kurator yang udah banyak tanganin perkara juga. Saya pernah jadi pengacara pemohon waktu itu, kemudian saya juga pernah mewakili para kreditur, saya pernah jadi pengurus juga dan berhasil damai. Dan kalau saya juga ada pegang perkara, saya sebagai kurator juga, dan saat ini juga sedang berjuang untuk membantu para kreditur saya. Dan saya juga lawyer yang spesialis pidana juga, karena kebetulan doktor saya di pidana. Saya juga banyak bikin laporan-laporan di kepolisian, baik di Polda maupun di Bareskrim ya juga ada. Jadi pernah berperkara di sana juga ya, baik di Bareskrim, di Polda, di Polres dan sebagainya. Nah yang penting di sini memang kejelian ya. Jadi di dalam kita lakukan suatu tindakan-tindakan hukum itu, yang penting kita sebagai advokat mesti jeli upaya hukum apa yang tepat untuk klien saya atau untuk klien kita. Untuk yang penting ini klien bisa selesai kan begitu. Nah strategi-strategi ini perlu kita bahas, karena begini ya, saya ibaratkan kita kalau bertarung ya, saya kebetulan senang bela diri ya, dari umur 12 tahun saya belajar taekwondo, kemudian
saya umur 17 tahun dapat sabuk hitam saya waktu itu salah satu sabuk hitam termuda di salah satu perguruan. Kemudian saya sempat melatih bela diri ya, saya senang begitu. Saya belajar taekwondo, saya belajar judo, saya belajar jujitsu ya sampai kateda. Kemudian saya belajar seni tangga prana, kemudian saya dalami juga hipnosis dan hipnoterapi. Dan di situ memang ada setiap ilmu itu saya analogikan ada perbedaan begini. Ketika kita mempelajari taekwondo, kita belajar tendangan. Nah, sekarang kalau musuhnya jarak dekat bagaimana? Berarti kan kita mesti bisa bantingan juga. Ya, berarti kita mesti belajar yang lain. Nah, disitulah saya mungkin mulai dalami judo dan aikido gitu, dan juga saya belajar jujitsu. Nah, jadi kalau kita lengkap dengan situasi kondisi apapun, kita pasti bisa fight dan kita siap menghadapi siapapun. Nah, di situ akhirnya kita dalami beberapa ilmu dari situ yang kita terapkan untuk menghadapi dalam situasi dan kondisi ya. Nah, itu yang kita juga belajar sportivitas dari guru bela diri saya dan sebagainya. Nah, beranjak saya sekarang menjadi seorang lawyer, nah saya juga berpikir seperti itu. Loh, kalau kita cuma belajar pidana aja, gimana kalau ternyata musuh saya lebih menguasai perdata ya. Nah, untuk itu saya akhirnya juga belajar ke banyak guru ya. Jadi kalau ada lawyer yang saya lihat jago pidana dulu lagi saya muda, saya belajar sama dia, saya tanya. Ada yang ngerti jago kepelitan, saya belajar sama dia, saya tanya. Ya, kenapa? Kalau kita bisa lengkapi keilmuan kita, ya berarti kita akan lebih banyak peluang yang bisa ditawarkan untuk para klien kita. Kenapa? Kalau klien-klien kita ini nanti pada akhirnya kita bisa bantu, kita bisa lakukan strategi-strategi tertentu. Karena gini, setiap kondisi dan situasi bisa dihadapi berbeda-beda. Caranya pun beda, obatnya beda. Misalnya dugaan investasi bodong, tapi caranya, ramuannya beda. Yang ini lebih tepat dengan cara laporan pidana, yang ini lebih tepat dengan PKPU misalnya. Oh, ini lebih tepat dengan pilot misalnya. Oh, ini lebih tepat dengan gugatan PMA. Itu strateginya kita harus ada. Ya, nah disinilah yang saya pikir yang penting adalah kita memang mau belajar dan kita mau berserah ya. Dan kita nggak boleh mengklaim diri kita yang terbaik dan sebagainya, karena di atas langit ada langit. Yang penting mungkin yang harus kita lakukan adalah kita harus lakukan yang terbaik untuk para klien kita dengan hati yang tulus, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Ya kan? Karena dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, betul-betul, mudah-mudahan saya bisa bantu klien-klien saya. Ya, nah jadi disinilah yang saya mau sampaikan kepada semuanya. Jadi cara-cara tertentu itu setiap lawyer tentu memang ada spesialisnya, tapi kita mesti dalami. Nah, itu sebabnya bahkan sampai tahun-tahun terakhir kemarin pun saya selesaikan juga pendidikan saya sebagai ahli hukum pasar modal. Juga saya ambil untuk sertifikasi untuk profesi. Saya juga akhirnya dapat ahli hukum pasar modal, sehingga saya juga bisa bantu perusahaan yang mau IPO. Kemudian ya saya terdaftar di OJK. Saya juga mendalami merek juga, Haki ya, dan kita juga sudah waktu itu dilantik ya, dan diambil sumpahnya di Menteri Hukum ya waktu itu, dan hak asasi manusia. Dan kita juga sudah sertifikasi juga mengenai merek Haki ya. Dan untuk referensi perkara tentu bisa di Google nama saya ya, disitulah kita mungkin bisa lihat referensi perkara-perkara apa yang pernah saya lakukan ya. Dan ini saya tidak mau juga dalam artian saya pikir kita nggak boleh lah menyatakan bahwa siapa pengacara mana lebih jelek, pengacara mana lebih baik. Tapi malah saya mungkin perlu mengajak para lawyer yang lain atau siapapun juga yang sedang memegang kasus yang sama, justru kita jangan mau dipecah-pecah, kita mesti bersatu. Kita harus membela nasabah kita ini dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, pada akhirnya di sini juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya, tentu dengan para klien yang mendukung saya. Kebetulan saya juga memahami ketenaga kerjaan, sehingga saya juga banyak pegang juga banyak klien tetap juga ya. Jadi kita bantu juga masalah kontrak-kontraknya dan sebagainya, kita analisa dan sebagainya. Jadi saya juga bantu di beberapa perusahaan, seperti saya juga lawyer dari API, lawyer Apindo, kemudian lawyer dari Sanbe Group ya, atau BSP. Kemudian saya juga lawyer dari beberapa perusahaan lain seperti Vivamas dan lain-lain. Jadi banyak lagi kita pegang. Nah, itu juga mereka sifatnya juga kerjasama sama kita sebagai klien tetap ya. Nah, di situ saya nyaman, makanya saya berpikir kita sebagai lawyer ini lebih baik menjaga
reputasi kita, kredibilitas kita dengan memberikan pandangan yang apa adanya dan saya tidak mau memberikan angin surga. Saya hanya menjanjikan saya akan berusaha maksimal ya untuk membantu para klien yang mudah-mudahan bisa terbantu. Pada akhirnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ya atau perbuatan-perbuatan saya yang tidak berkenan di dalam YouTube ini. Tentunya kritik dan saran yang membangun kami tunggu. Terima kasih, salam sehat semuanya. Saya akan coba fight dan kita akan berunding khususnya untuk para klien saya. Tentu nanti saya akan adakan Zoom ya untuk kita bahas lebih lanjut strategi-strategi untuk memaksimalkan kita untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Sekian dan terima kasih.